Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Ariful Khalifah dengan nomor pokok mahasiswa 222154062 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan pengamatan yang saya lakukan, yaitu tentang pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik selada keriting, Lactuca sativa L. Tanaman yang saya pilih untuk diamati adalah jenis tanaman selada keriting, yang dimana selada ini memiliki jenis daun yang mekar meriah dan memiliki warna hijau muda yang terang. Pada tanaman ini juga mudah dibudidayakan, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi menggunakan media hidroponik. Jika diklasifikasikan, selada keriting ini masuk ke dalam klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae atau Compositae, subdivisi Magnoliophyta, genus Lactuca, spesies Lactuca sativa Linnaeus. Sebenarnya, tanaman selada ini berasal dari lembah Mediterania Timur, yaitu negara-negara yang berada di belahan bumi timur. Kemudian, selada ini menyebar ke Asia Barat melalui perdagangan. Pada saat sekarang ini, banyak negara-negara yang mengembangkan selada. Di antaranya ada Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Indonesia, dan juga Taiwan. Di Indonesia sendiri, pengembangan selada keriting ini masih sangat terbatas. Selain karena kaya gizi dan juga peminatnya yang banyak, selada ini sering diburu oleh beberapa kalangan. Nah, di Indonesia ini ada beberapa daerah yang mengembangkan penanaman selada. Di antaranya ada Lembang, Cipanas, dan Panggelangan di daerah Jawa Barat. Tanaman selada ternyata memiliki banyak jenis. Kurang lebih ada 9 jenis tanaman selada. Yang pertama ada selada romaine. Selada ini memiliki bentuk yang lonjong atau memanjang seperti sawi putih. Tekstur selada ini juga renyah dan memiliki rasa yang manis. Jadi selada ini sering digunakan untuk salad. Yang kedua ada selada keriting hijau. Selada ini memiliki bentuk oval keriting pada daunnya dan berwarna hijau segar. Serta selada ini mudah untuk ditanam dan tumbuh dengan cepat. Selada ini juga memiliki rasa yang ringan. Yang ketiga ada selada iceberg. Selada ini berbentuk bulat dan warna daunnya hijau muda serta dominan putih. Selada ini juga sering dikira kol karena mereka memiliki karakteristik yang hampir mirip. Yang keempat, ada selada alubura. Daunnya mirip seperti kangkung, namun memiliki rasa yang agak pedas dan getir. Yang kelima, ada selada lolorosa. Selada ini merupakan selada keriting yang memiliki daun berwarna merah segar keungu-unguan. Selada lolorosa ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi serta mengandung vitamin A, vitamin C, asam folat, dan juga zinc yang tentunya berguna untuk kesehatan tubuh kita. Yang keenam ada selada butterhead. Selada ini berbentuk bulat seperti kembang, bertekstur lembut, dan memiliki rasa yang manis. Selada ini populer di kalangan negara Eropa. Yang ketujuh ada selada summer chip. Selada ini memiliki bentuk yang lebar-lebar dan tahan terhadap paparan sinar matahari yang sangat lama. Yang kedelapan ada selada batang atau selada asparagus. Selada ini memiliki batang yang panjang dan segar seperti mentimun. Namun, daun yang ia memiliki rasa yang pahit. Yang kesembilan ada selada ratio yang memiliki daun berwarna merah dan rasa yang pahit berbentuk bulat seperti kol. Selada sering dimasukkan di berbagai olahan makanan karena makanan ini tergolong ke dalam rendah kalori. Meskipun selada termasuk ke dalam makanan yang tergolong rendah kalori, bukan berarti selada tidak memiliki kandungan nutrisi. Selada memiliki beberapa kandungan nutrisi yang bagus untuk tubuh kita. Kandungan-kandungan yang terdapat di dalam selada antara lain ada kandungan mineral yang cukup tinggi dan juga ada selada yang mengandung antioksidan seperti selada lolorosa. Selain itu, selada juga mengandung vitamin K, vitamin A, vitamin B, protein, kalsium, karbohidrat,
fosfor, vitamin C, dan juga lemak. Pada selada juga mengandung zat besi yang mengandung lutein dan beta-karotin yang nantinya dapat berguna sebagai pelindung tubuh dari pertumbuhan sel kanker. Selada juga mengandung provitamin A kompleks, beta-karoten, kecuali pada selada isbreak. Dan juga selada mengandung potasium, mangan, magnesium, vitamin E, tiamina atau B1, riboflavin atau B2, dan juga asam patotenat atau B5. Selada juga mengandung folat dan beberapa kandungan nutrisi lain yang pastinya sangat berguna bagi tubuh kita. Tanaman selada pada umumnya membutuhkan cahaya matahari sekitar 7-8 jam per hari. Fungsi sinar matahari tersebut bagi tumbuhan itu adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan pembuahan, mengaktifkan klorofil, menjaga suhu agar tetap stabil, dan juga mempercepat pertumbuhan pada tumbuhan. Namun, pemberian intensitas cahaya matahari yang terlalu lama serta suhu udara yang tinggi pada tanaman selada dapat membuat penurunan kualitas pada tanaman selada. Dalam hal ini, kita dapat mencegahnya menggunakan naungan. Untuk melihat perubahan nyata yang terjadi pada tanaman selada akibat dari pengaruh intensitas cahaya matahari, maka dari itu, saya melakukan sebuah pengamatan terhadap tanaman selada. Selada yang saya amati ada 3. Yang pertama, A1 merupakan tanaman selada hidroponik yang terkena cahaya matahari secara langsung. Lalu ada A2 sebagai selada hidroponik yang tidak terkena cahaya matahari sama sekali, dan A3 sebagai selada hidroponik yang menggunakan naungan plastik atau plastik penyaring UV. Untuk A1 itu sendiri, selada yang terkena sinar matahari secara langsung ditaruh di luar ruangan selama 3-4 jam di pagi hari. Metode penelitian yang digunakan dalam pengamatan yang saya lakukan adalah menggunakan cara pengukuran bertahap, yaitu dari hari ke hari, menggunakan mistar atau penggaris. Penelitian ini dilakukan selama 5 hari. Karena metode penelitian yang saya lakukan adalah teknik pengumpulan data, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur tinggi pada daun, batang, dan juga lebar daun selada. Selada yang diambil adalah selada paling pinggir, dan daun tersebut ditandai menggunakan spidol agar pada pengukuran hari berikutnya tidak terjadi kesalahan salah ukur pada daun. Setelah saya melakukan pengamatan selama 5 hari dan akhirnya mendapatkan hasil bahwa pada tanaman A1 atau pada tanaman selada hidroponik yang mendapat sinar matahari yang cukup sekitar 3-4 jam di pagi hari, tanaman tersebut terlihat sehat dan segar. Lebar daun dan panjangnya bertambah 1 mm. Namun tingginya tetap dan tidak bertambah sedikit pun. Pada pengamatan selada A2 atau selada yang sama sekali tidak terkena cahaya matahari, lebar daun dan tinggi batangnya tetap, namun panjang daun hanya bertambah 1 mm. Pada pengamatan selada A3 atau selada hidroponik yang menggunakan naungan atau plastik penyaring sinar UV, lebar daun dan panjang daun serta tinggi daun hanya bertambah 1 mm. Dari hasil pengamatan yang dilaksanakan selama 5 hari, mendapatkan hasil bahwa selada yang langsung terkena cahaya matahari dan warna daunnya hijau muda lebih terang, tinggi batangnya sedang, dan daun selada masih segar dan tidak layu, serta memiliki rasa yang renyah. Sedangkan pada tanaman selada yang tidak sama sekali terkena sinar matahari, warna daunnya agak menguning, lebar daunnya tetap, dan tidak bertambah sedikit pun. Namun, layu, batangnya sedikit bertambah, namun tidak menjulur ke atas dan warna daunnya menguning. Serta di bagian ujung-ujung daunnya terlihat sobek dan juga terlihat tidak sehat.
Dan pada tanaman selada keriting yang terkena sinar matahari atau menggunakan naungan, plastik penyaring sinar UV memiliki warna daun yang hijau gelap, tinggi batangnya sedang, dan daunnya tidak layu, namun masih terlihat sehat dan segar. Nah, gambar ini merupakan gambar nyata dari perubahan daun selada yang sama sekali tidak terkena sinar matahari. Daunnya menguning dan terlihat tidak sehat. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa kualitas selada yang bagus dan masih layak untuk dikonsumsi adalah selada yang mendapat sinar matahari langsung selama 3-4 jam tanpa menggunakan naungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tanaman hidroponik selada keriting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.